Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Iqbal Hairudin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang serat rayon. Serat rayon sendiri adalah serat buatan yang berasal dari alam. Sifatnya hampir sama dengan serat selulosa seperti serat cotton. Serat rayon pertama yang dibuat adalah serat rayon viskosa yang dibuat oleh Courtauld Limited pada tahun 1891, kemudian berkembang ke seluruh dunia hingga pada saat ini. Serat rayon viskosa adalah serat buatan yang bahan bakunya berasal dari alam, yaitu kayu pohon pinus yang dibuat menjadi kertas tebal yang disebut pulp sebelum diolah menjadi serat. Dan beberapa jenis serat rayon ialah yang pertama yang tadi ada rayon viskosa, kedua ada coproamonium, ketiga ada rayon high weight modulus, lalu keempat ada rayon high tenacity. Kemudian pembuatan serat rayon viskosa ditemukan oleh C. F. Cross dan E. J. Bevan pada tahun 1891. Produksi rayon viskosa pertama di dunia adalah yang diproduksi oleh Courtauld Limited yang berkembang ke seluruh dunia. Rayon atau kain rayon adalah kain yang dibuat dari serat hasil regenerasi selulosa. Serat yang dihasilkan benang rayon berasal dari polimer organik, sehingga disebut serat semi-sintetis karena tidak bisa digolongkan sebagai serat sintetis atau serat alami yang sesungguhnya. Dalam industri tekstil, kain rayon dikenal dengan nama rayon viskosa atau sutra buatan. Kain ini biasanya terlihat berkilau dan tidak mudah kusut. Lalu langkah-langkah pembuatan rayon viskosa, yang pertama ada alkalisasi, di mana proses ini ialah pembuatan alkali selulosa, yang artinya mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil berupa sluri alkali selulosa, penggabungan selulosa, menghilangkan kotoran, dan melarutkan hemiselulosa dengan NaOH. Prosesnya dilakukan pada pulper. Ya, rangkaian prosesnya pulp dimasukkan, kemudian ditambah NaOH dan MnSO4 sebagai katalis. Lalu hasilnya berupa sluri dan dipompa ke dalam sluri tank sehingga menghasilkan alkali selulosa. Lanjut ke slurry press untuk menghilangkan kelebihan NaOH, dan perjalanan terakhir alkalisasi adalah dimasukkannya ke shredder, di mana gumpalan alkali selulosa akan dicabik-cabik membentuk scum, yaitu kandungannya 33-34% selulosa dan 15-16% alkali dan sisanya air. Kemudian yang kedua ada pemerataan atau aging. Hasil dari proses alkalisasi tersebut harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Proses ini dilakukan dalam alat aging drum dalam waktu pemeraman 5-6 jam dan kecepatan putar 0,3-0,6 rpm. Lalu proses selanjutnya ada santasi. Nah, santasi ini adalah untuk alkali selulosa yang belum dapat dilarutkan, perlu dirubah ke dalam bentuk lain agar dapat larut untuk dipintal. Prosesnya, alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa santat dengan direaksikan dengan karbon disolvida dalam alat yang dinamakan santator. Lalu berikutnya ada pelarutan dan pencampuran. Pelarutan dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fine homogenizer yang berlangsung pada 1/4 jam hingga 2 jam kurang pada kisaran suhu 15-20 derajat Celcius, sehingga dihasilkan larutan kental yang disebut larutan viskosa. Mengapa proses ini dilakukan pada suhu rendah? Karena untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan produk samping. Untuk itu, santator dilengkapi dengan alat pendingin. Selanjutnya dialirkan ke blender
untuk menghasilkan larutan yang lebih halus dan rata. Kemudian ada proses pematangan atau ripening. Proses ini dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa dilakukan dalam alat ripening tank. Ada dua macam penghambat yang harus dihilangkan sebelum larutan viskosa tersebut dipintal, yaitu pengotor dari debu, karat, serta serat-serat halus yang dapat menyebabkan penyumbatan pada spinneret dan timbulnya gelembung udara yang dapat memutus filamen serat saat dipintal. Lalu proses berikutnya ada pembelinan atau spinning. Nah, kemudian rayon viskosa ini dipintal dengan pemintalan basah. Prinsipnya, larutan viskosa setelah dilewatkan pada cetakan serat akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Nah, larutan koagulan ini ada beberapa komposisi, ada asam sulfat, zinc sulfat, dan natrium sulfat. Larutan viskosa yang dipintal lewat lubang spinneret kemudian diendapkan sehingga membentuk kumpulan filamen rayon atau disebut tow. Nah, tow ini akan ditarik sehingga menimbulkan peregangan. Ini dilakukan pada mesin guide dan stretch roller. Kemudian proses selanjutnya ialah pemotongan tow. Nah, ini dilakukan agar memudahkan proses selanjutnya. Nah, pemotongan ini dilakukan pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan semprotan air bersuhu 120 derajat Celcius dan pada tekanan 1,2 bar. Sehingga dihasilkan potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32, 38, 44, 51, dan 60 mm. Kemudian ada proses outer treatment. Nah, proses ini Proses ini difungsikan untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon. Prosesnya ialah serat rayon yang berbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan conveyor sekitar 3-5 meter per menit. Adapun urutan proses after treatment itu merupakan pertama ada pencucian bebas asam, kedua ada pencucian pertama, ketiga ada penghilangan belerang, keempat ada pencucian kedua, kelima ada bleaching atau penggilaan tangan, lalu ada pencucian ketiga, lalu yang terakhir ada pencucian terakhir, lalu proses pelembutan. Nah, proses yang terakhir adalah proses pengeringan dan packing, drying and packing. Setelah melewati proses pelembutan, serat kemudian dipres lewat squeeze roller lalu dikirim ke mesin wet opener untuk dicabik-cabik hingga serat menjadi terpotong lebih kecil dan lebih mudah dikeringkan. Lalu serat dikeringkan ke dalam mesin pengering dengan 2 tahap. Pengeringan pertama pada suhu 100 hingga 130 derajat dengan sisa kadar air sekitar 35%. Lalu pengeringan yang kedua dengan suhu 100 hingga 140 derajat dengan sisa kadar air 11-13%. Setelah melalui proses pengeringan, serat akan dicabik lagi untuk menjadi staple dan siap dipintal untuk menjadi benang di mesin feeder. Akhir proses serat rayon tersebut dipak menjadi balai serat dengan berat sekitar 250 kg per pak. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang serat rayon beserta langkah pembuatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.